Yang pertama kita mengucap syukur alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, yang Maha sempurna kebaikannya, sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah memberikan kita kekuatan, kesanggupan untuk bisa tetap hadir di majelis ilmu. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah jadi jalan ilmu bagi kita, jalan silaturahim bagi kita, jalan menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Mari sama-sama untuk lebih berkahnya pertemuan ini kita bacakan beberapa surat Al-Fatihah, surat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan Fatihah ini untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan juga tabi'in, wali-wali Allah, ulama-ulama yang sangat sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan orang tua kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa diberikan kebaikan yang melimpah di alam barzahnya, yang masih ada, yang masih hidup, diberikan keberkahan usia hingga husnul khatimah. Kita semua yang hadir mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, diberikan rumah tangga yang sakinah, penuh dengan keberkahan dan juga keturunan yang saleh dan saleh. Alhamdulillah alhamdulillah salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
Alhamdulillah kita masuk ke pasal 135. Babnya bab pertama, belum masuk ke bab kedua. Jadi kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah asalnya dari Rasulullah Sirrah. Kita doakan senantiasa beliau mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan ini tentang segala sesuatu kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dibimbing ya. Dan hampir seluruh kebaikan yang kita rasakan ya, itu kita menyadari bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Allah melindungi kita, menghalangi kita dari perbuatan maksiat, dan juga menutup aib-aib kita di masa lalu ya, sehingga orang tidak ada yang tahu aib-aib kita. Itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka disampaikan juga bagaimana sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. As-satru ala ismain, satrun anil maksiyati wa satrun fiha fal'amatu yazrubuna minallahi ta'ala as-satra fiha khasyata suqumi martabatihi indal khalqi wal khasatu yazrubuna minallahi satra anha khasyata suqukihim min nakri al-malikil haq. Jadi seperti ini. Tutup atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua yang senantiasa menjaga kita, sehingga kita dihormati, sehingga kita baik dalam pandangan orang lain ya. Walaupun meskipun kita nggak minta penilaian dari orang lain, tapi kita jadi baik. Orang tidak tahu kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, dosa-dosa yang sering maupun yang tersembunyi kita lakukan, orang tidak tahu. Tutup perlindungan Allah itu ada dua. Tutup yang menghalangi perbuatan maksiat ya, dan tutup ketika melakukan maksiat atau setelah melakukan maksiat. Manusia pada umumnya berharap supaya ditutupi dalam melakukan maksiat karena khawatir derajat mereka jatuh di mata makhluk. Fokusnya kadang manusia seperti itu. Adapun kalangan khusus berharap ditutup, dicegah dari perbuatan maksiat karena khawatir kedudukan mereka akan jatuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang fokusnya ingin berlindung dari pandangan makhluk, ada yang fokusnya ingin berlindung dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi kita ini melakukan keduanya pada saat kita pernah melakukan kesalahan ya, kita melakukan suatu dosa, tapi kita menghindar atau kita mengetahui yang kita ketahui sekarang ini adalah bahwa diri kita itu ingin sekali orang lain itu tidak tahu gitu. Orang lain itu tidak mengetahui aib dan kesalahan kita. Maka penjelasannya, tirai Allah, penutup Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama, tirai yang menghalangi seorang hamba dari kemaksiatan. Jadi belum apa-apa nggak pengen berbuat maksiat, takut berbuat maksiat. Nah, itu cara-cara Allah melindungi, menjaga kita dari segala bentuk yang membuat kita jadi berdosa. Misalnya dengan tidak memberinya sebab-sebab untuk melakukan maksiat. Jadi nggak ada jalan-jalan yang akhirnya dia bermaksiat. Jadi beri, malah justru didekatin sama orang-orang yang baik, yang mengingatkan dia pada kebaikan, pada kebesaran Allah, pada rasa syukur, pada kesabaran dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak memiliki peluang untuk berbuat maksiat. Tidak ada sebab-sebab akhirnya dia berbuat maksiat. Yang kedua, tirai penutup
saat hamba melakukan maksiat, misalnya dengan menutupi aibnya di hadapan semua orang saat ia melakukan maksiat atau sesudahnya, itu juga perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dihargai orang, dihormati orang. Kita ini mulia dalam pandangan makhluk itu bukan karena kita mulia, tapi karena sempurnanya Allah menutupi aib-aib kita selama ini. Itu ya. Jadi fokus kita kepada bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah karena sudah menutupi seluruh aib-aib kita. Mungkin kalau dibuka aib-aib kita nggak ada mau saling dekat, gitu. Ya. Apalagi istri, kalau tahu aib kita yang sebenarnya, mungkin istri juga udah ngejauh dari kita. Seperti itu. Tapi Allah sempurna menutup aib kita sehingga kita masih tetap dihargai oleh sesama kita. Manusia awam yang tidak memiliki hakikat keimanan selalu didominasi oleh pandangan mereka terhadap makhluk. Khawatir sekali sama makhluk. Kalau makhluk tahu, kalau manusia tahu, kalau orang tua saya tahu, kalau pasangan saya tahu apa yang saya lakukan, kalau tetangga-tetangga saya tahu apa yang sesungguhnya saya lakukan. Itu mendominasi pikirannya itu, ya, sehingga dia berusaha keras untuk berlindung, ya. Nah, berlindungnya dengan, tapi hatinya itu bukan kepada penilaian Allah, hatinya kepada kekhawatiran akan penilaian makhluk. Mereka selalu berharap dari makhluk, ya, berbagai manfaat dan keselamatan dari bahaya. Karena itu mereka bersikap ria, ya, dan berpura-pura di hadapan semua makhluk. Mereka selalu tamak dan sombong di hadapan manusia. Mereka juga tidak suka jika manusia mengetahui hal-hal buruk yang ada pada diri mereka yang dapat menjatuhkan kedudukan mereka. Jadi sibuk dengan topengnya, ya. Kita sibuk dengan bagaimana agar dalam pandangan makhluk itu baik. Ini sama juga menuhankan pujian, ya. Takut kepada sikap-sikap makhluk yang membuat kita ini dalam pandangan mereka tidak terpuji. Jadi takutnya kepada makhluk, itu yang awam seperti itu. Oleh sebab itu, manusia ini cenderung meminta agar Allah menutupi aib mereka saat melakukan maksiat atau bahkan saat menyukainya. Ada kita juga masih ada yang dengan maksiat ini kita masih gemar, gitu. Taat juga kita lakukan, tapi maksiatnya juga kita masih gemar melakukan maksiat. Nah, hal itu dikarenakan apa? Mereka takut martabatnya jatuh di mata makhluk. Jika makhluk mengetahui kondisi mereka, tentu mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka tuju, apa yang mereka inginkan. Jadi semuanya itu bergantung kepada makhluk, gitu. Ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang bersandar kepada selain Allah. Mereka adalah ahli syirik tersamar, ahli syirik tersamar, syirik yang samar, ya, tidak kelihatan, yang dapat mengeluarkan pemiliknya dari hakikat keimanan, ya. Jadi kita nih secara tidak langsung, kalau kita ini berharap kepada selain Allah, menginginkan pujian dari selain Allah, takut kepada selain Allah, bisa jadi di situ ada syirik tersamar, bahayanya, ya. Karena lama-kelamaan akan menggeser keimanan kita. Dan ternyata apa yang kita harapkan itu semuanya tidak ada, kosong, ya. Yang kita harapkan kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan, ternyata kita telah melakukan kesyirikan, ya. Jadi mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Adapun orang-orang yang khusus yang mendapatkan hakikat keimanan, yang orang yang khusus ya, yang mendapatkan hakikat keimanan, mereka tidak pernah menoleh kepada makhluk. Artinya hatinya tidak tercuri.
tidak memuji makhluk, tidak pula mencela. Mereka juga tidak berharap dari makhluk manfaat atau takut terhadap bahaya mereka. Jadi mereka tidak apa? Tidak pernah bersandar kepada makhluk, karena mereka hanya puas dengan pandangan Allah kepada diri mereka. Ya, kita ini juga begitu. Kita datang bolak-balik meski cukup Allah Subhanahu wa taala jadi tujuan kita. Jangan sampai bergeser kita ketika dipuji, tidak kita kembalikan pujian semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya secara jujur, siapa yang membangunkan kita ketika subuh? Masih jawabnya Allah. Siapa yang membuat kita bisa bergerak? Allah. Siapa mengajarkan kita tentang ibadah? Allah. Siapa yang mencukupkan kita dengan nutrisi, dengan makanan, minuman, udara, segala macam? Allah. Lalu kita berada di mana saat itu? La haula wala quwwata illa billah. Apakah orang yang tidak melakukan apa-apa terus kemudian dipuji oleh makhluk itu terus bangga? Berarti dia telah tertipu ketika dia larut dalam pujian makhluk. Dia larut dalam ketakutan kepada makhluk, sehingga dia berdusta kepada makhluk. Dia kalahkan yang sesungguhnya harus dia taat kepada Allah, tapi dia karena takut kepada makhluk akhirnya dia lakukan sesuatu. Jadi kepentingannya bukan kepada Allah lagi, kepentingannya kepada makhluk. Bisa jadi perlakuan ini adalah syirik bersama. Ya. Jadi ada pun orang-orang yang khusus yang mendapatkan hakikat keimanan, mereka tidak pernah menoleh kepada makhluk, artinya tidak tercuri oleh makhluk, tidak memuji dan tidak pula mencela. Mereka juga tidak berharap dari makhluk manfaat atau takut terhadap bahaya mereka. Mereka tidak pernah bersandar kepada makhluk karena mereka hanya puas dengan pandangan Allah kepada diri mereka. Jadi fokusnya kepada pandangan Allah, dengan syukur, dengan sabar, dengan berbaik sangka, ya, dengan berbuat kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Itu bukti bahwa dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu itu bukan dibuat-buat, bukan memperbaiki image biasanya betul ingin dipuji orang, tidak, tapi karena benar-benar dia yakin bahwa saat yang sama ketika dia melakukan sesuatu, dia sedang ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kebahagiaannya adalah hanya ketika Allah ridho dia bertindak berbuat sesuatu, karena Allah telah memberikan kesempatan terbaik dan itu tidak boleh dia sia-siakan, baik dalam melakukannya maupun kondisi kepahaman dan hatinya bersandarnya hanya kepada Allah, fokusnya hanya kepada Allah, melakukan sesuatu dengan fokus kepada pandangan Allah, maka itulah yang disebut dengan keikhlasan. Bisa jadi kita kadang-kadang tercuri ke pandangan kita kepada menginginkan orang lain memuji kita, walaupun sedikit, tipis banget, tapi kena begitu. Ya, bisa juga ketika kita melakukan sesuatu, kita lupa bahwa kita saat melakukan itu sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang khusus ini meminta agar Allah menutupi aib mereka dari pandangan manusia dan menjaga bisikan hati mereka untuk tidak melakukan maksiat. Hal itu dikarenakan apa? Karena takut kedudukannya jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Pelanggaran dan perbuatan mereka yang memicu murka Allah Subhanahu wa taala. Gesernya kita fokus kepada makhluk itu akan memicu murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka benar-benar wanti-wanti kita sampaikan, luruskan niat kita ketika ingin melakukan sesuatu, apalagi itu kita yakin bisa bernilai ibadah. Maka
manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, ya, hanya kepada Allah, ya, tidak boleh kepada yang lain. Inilah yang sering terjadi pada dua kelompok manusia tersebut. Tentu ada perbedaan yang besar di antara keduanya. Terkadang orang-orang awam meminta agar Allah menutupi aib, kesalahan, dosa, ya, apa yang pernah dia perbuat yang buruk-buruk. Ini dilakukan karena ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya untuk menutupi aib orang yang dipuji dengan maksiat. Pada diri mereka tidak ada rasa penghinaan terhadap maksiat, tidak pula rasa cinta kepadanya. Sesekali orang khusus juga meminta agar Allah menutupi maksiat yang mereka lakukan, tidak membongkarnya di tengah makhluk, tidak pula di hadapan Allah, karena mereka malu telah jatuh ke jurang maksiat. Ini kita yang tidak pernah melakukan maksiat di masa lalu. Seharusnya sekarang kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan dahulu, sambil terus menatap hati kita, ya, mengosongkan hati kita dari segala sesuatu yang berpotensi mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus memasukkan cahaya dengan ilmu, dengan makrifat, dengan pemahaman apa yang terjadi di alam semesta, dengan segala permasalahan yang di dalamnya terkandung daripada hikmah-hikmah yang bisa menambah keimanan kita jadi lebih baik. Itu yang harus kita isi. Maka inilah yang harus kita lakukan. Jadi sesekali orang khusus juga meminta agar Allah menutupi maksiat yang mereka lakukan, tidak membongkarnya, ya, di tengah makhluk, tidak pula di hadapan Allah karena mereka malu telah jatuh ke jurang maksiat, juga karena manusia sering berburuk sangka kepada orang-orang yang dekat dengan Allah jika mereka mengetahui keburukannya, ya. Kadang-kadang kalau kita melihat mursyid di depan kita, kita berburuk sendiri, dia tahu kan apa yang saya lakukan ini, tahu nih. Jadi kayak ada rasa takut gitu, ya, apa, orang yang soleh itu melihat seperti itu, kayak selalu kayak lagi memantau, kayak gitu, tahu ya yang saya lakukan gitu. Jadi ada buruk sangka. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan berburuk sangka terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang menghormatimu sebenarnya menghormati indahnya tutup Allah yang diberikan kepada kita nih. Dari sikap yang kita lakukan yang baik-baik itu ada tutup Allah, ya, ada tutup Allah, sehingga kita datang ke sini itu ada tutup Allah yang menutupi diri kita, sehingga orang-orang di luar sana menilai kita rajin banget itu di ibadahnya, lima bagus banget, lima sepuluh ibadahnya top banget. Itu tutup Allah, ya. Padahal belum tentu juga kita ketika sholat kita khusyuk 100% juga. Kadang-kadang hati kita lagi kemana, tapi tetap Allah tutupi. Sibuknya Allah menutupi seluruh aib-aib kita. Maka pantaskah kita dipuji oleh makhluk kemudian kita bangga diri? Pantaskah kita riak? Pantaskah kita ujub? Pantaskah kita takabur, sum'ah dan lain sebagainya, membanggakan amal kita? Padahal semua itu hanya Allah yang berbuat, yang menghendaki kita menjadi baik. Jadi orang yang menghormatimu sebenarnya menghormati indahnya tutup Allah yang diberikan kepadamu. Oleh karena itu, pujian hanya layak diberikan kepada Zat yang menutupi aib, bukan kepada orang yang menaruh hormat dan berterima kasih kepadanya. Ya. Jadi gimana kan caranya kalau orang memuji kita? Katakan, ini hanya karena kebaikan Allah semata. Hanya karena Allah saya bisa begini. Dan itu pun masih jauh daripada apa yang seharusnya saya lakukan. Masih belajar apa
selain dikarenakan keindahan tirai Allah, tutupnya Allah yang diberikan kepadamu. Tanpa tirai itu mereka tidak akan datang kepadamu, tidak mencintaimu, dan tidak pula melihat kepadamu dengan keramahan. Hal itu dikarenakan jika mereka mengetahui apa yang ada padamu yang sesungguhnya, niscaya mereka akan merendahkanmu dan menganggap dirimu buruk, bahkan mereka akan menghindar darimu. Tak mau itu, ya. Itu karena keindahan tirai Allah yang menutupi aib-aib kita. Kita pernah tak bersyukur atas tirai Allah yang menutupi aib kita? Pernah nggak? Kita berpikir, tapi sempurna sebab Allah menutup, nggak kelihatan, ya. Jadi orang itu akhirnya menghargai kita. Saat itulah segala puji hanya layak diberikan kepada Zat yang menutupi aibmu, bukan kepada orang yang menghormati dan berterima kasih kepadamu. Jangan kau berterima kasih kepada orang itu kecuali atas kebaikan yang diberikannya, bukan karena ia orang yang menghormatimu dengan sebenar-benarnya, karena tidak ada yang memuliakanmu dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga yang menjadikan kita mulia dalam pandangan makhluk, ya. Allah juga yang menutupi aib-aib kita. Allah juga yang mengeluarkan kalimat pujian dari makhluk, sehingga kalau kita sikapi dengan benar, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seringnya kita salah menyikapi pujian dari makhluk. Maka orang-orang yang didatangi, dicintai, dimuliakan oleh manusia terkadang melakukan kesalahan, sehingga pujian dan sanjungan kepadanya tidak tepat. Manusia yang memujinya sama saja dengan zalim. Ia juga kadang salah dengan melihat pada dirinya sifat-sifat terpuji yang layak mendapat kemuliaan. Maka dari itu, mereka yang memujinya termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka bodoh karena apa? Karena hanya melihat kepada amalnya dan lupa kepada karunia Allah atasnya, sehingga dia bisa beramal, sehingga dia bisa diberikan kekuatan untuk bisa berdiri melakukan amal itu, sehingga dia bisa dititipkan harta, sehingga dia bisa bersedekah. Dia lupa. Seharusnya dia jangan langsung memuji, tapi memuji Allah terlebih dahulu. Ya Allah, betapa indahnya karuniamu telah menghadirkan orang yang bisa menjadi cerminan bagi diri saya atas apa yang engkau lakukan kepada orang itu, sehingga menjadi indah perbuatan orang tersebut karena engkau ya Allah. Jadi baliknya ke Allah, maka memujinya dia, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau di dalam itu kadang-kadang kita cuma apa, ilusi ketawaduan. Jadi ngomong Masya Allah, Tabarakallah itu cuma kepengen dipandang orang itu, kita tuh udah fasik banget gitu, benar nggak? Kadang kita cuma mau dilihat orang itu, kita ini alim, berilmu, maka keluar kalimat-kalimat zikir, Subhanallah, itu lah. Dulu kan itu kalau kita sudah terjebak pada keinginan dipuji oleh makhluk, maka sesungguhnya kita telah melakukan syirik bersama. Nauzubillah, ini saling berlindung kita dari itu semua. Apa doanya untuk berlindung dari hal itu? Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Minta kepada Allah berlindung dari syirik yang kelihatan dan syirik yang tidak terlihat, ya, yang hadir dalam pikiran hati kita, ya. Mohon kepada Allah agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Sampai sini. Itu ya. Dua apa? Ya, pada intinya supaya kita mengembalikan seluruh bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus paham kenapa kita bisa beribadah, siapa yang mencukupkan kita dengan karunia sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang mengagumkan dalam pandangan
melihat orang itu buruk, tapi setelah kita hijrah tempat yang baru, orang itu tidak ada yang tahu. Itu mungkin cara Allah memberikan kita karunia punya tempat yang baru, sehingga di tempat yang baru kita mulai di situ menata hati kita, menata amal kita, menata adab kita, akhlak kita, kita tata dengan rapi. Itu kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan kepada kita. Ya kan? Kalau kita masih mudanya kita bahasanya nyungsep banget gitu, teman-teman kita pada tahu kita mau baik juga kita diledekin mulu pasti, benar nggak? Ya hujan deh di sholat ya ledekin gitu, ya nggak? Kayak gitu kita. Wah udah mulai begini, kena setan apa ini dia? Kan kita mau ke masjid, dibilang kena setan apa kita? Yang serupa nih gitu. Tapi Allah memberikan kita kesempatan dan juga peluang, juga tempat disediakan oleh Allah di tempat yang baru. Kemudian kita bisa menata semua yang perlu kita tata sampai akhirnya kita disegani. Ketemu lagi nyampe rumahnya, cengin lagi, tapi kita udah kuat, ya enggak? Kita udah kokoh, artinya kita sudah bersandar hanya kepada Allah, tidak mempan lagi kalau itu. Maka yang ada nanti akhlak kita yang bisa mengundang perhatian orang itu untuk juga berubah. Jadi kalau kita mau berubah yang sungguh-sungguh. Ketika sudah berubah, nanti Allah akan izinkan orang melihat keindahan dari tutupnya Allah. Orang yang udah berubah itu kan sempurna ditutupi dengan Allah, betul? Nanti orang akan terilhamkan, akhirnya dia juga berubah. Makanya jangan tinggalin. Kalau udah hijrah, udah kokoh, balik lagi apa? Bukannya untuk pamer kita udah benar, bukan. Itu ada tugas di situ. Dulu kita pernah terjerembab dalam kemaksiatan. Terus kita udah kuat nih. Ini udah mudah-mudahan sama tuh ketika kita sedang belajar, dia juga sedang menuju pertobatan. Ketemu, indah banget ketemu. Tapi bukan untuk membuka kembali aib-aib masa lalu. Kita kadang-kadang kalau ketemu bilang, rumah tuh kamu sama bapak kamu saat ini nggak macam gitu ngomong. Apa yang dia ngomongin itu, apa yang dia lakukan, nggak usah diomong dan nggak boleh diomong. Nasihat kita tuh ditutup peradilan memang Allah. Kita tuh terkadang membongkar sendiri aib-aib kita. Nggak usah. Alhamdulillah, keluarin aja kalimat-kalimat yang menyebabkan atau mengundang orang itu jadi kepengen ke Allah, merasakan rindu kepada Allah, ya, ingin beribadah. Keluarin kalimat-kalimat dan jaga hati kita agar terhindar dari sifat-sifat yang mengotori hati, dari ria, takabur, merasa paling benar. Jadi dengan kasih sayang, dengan sifat rahman dan rahimnya Allah, kita hadapi orang-orang yang mungkin itu sahabat kita, teman kita. Dulu kita bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, nyungsep bareng-bareng, benar? Nyolong bareng-bareng, kita. Itu mereka tanggung jawab kita itu. Kalau kita udah bisa, udah kokoh, jalan kita terus sendirian, jangan mati kita sendirian. Datangin silaturahmi, sambung silaturahmi. Masih punya nggak teman yang dulu sejawat yang kira-kira belum kita silaturahim? Masih ada? Ada ya? Ada nggak? Kalau kita dulu waktu di rumah yang dulu, waktu kita masih remaja, ada nggak? Ada kan? Insya Allah itu jalan seperti itu bisa jadi jalan Allah ridho kepada kita. Ya, kita ini jadi tolong sama Allah sehingga bisa duduk di majelis seperti ini, istiqomah dalam kebaikan. Terus apa yang selanjutnya kita lakukan? Jadikan kita ini ya sesuatu yang bisa jadi jalan hidayah dari Allah kepada orang-orang yang lain, ya. Karena memang dakwah itu bukan kewajiban hanya para ulama, tapi juga kewajiban kita semua sebagai muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya, ada pertanyaan? Belum tentu saya bisa jawab juga. Kalau ada yang nanya susah, saya udah jawab tadi. Silakan. Gak ada, alhamdulillah kita tutup nih. Jadi lagi mau share. Ya, intinya itu ya. Intinya bagaimana kita ini menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah
mulia, bisa selamat, bisa bahagia. Dan ya insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi jalan kita mendapatkan kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah dan yakinnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, itu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kalau bosan ya disampaikan hal seperti ini. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang pada waktu yang sama, yaitu pada maghrib. Mudah-mudahan waktu kita jadi lebih bermakna, lebih bermartabat, lebih mengulang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata cukup sekian. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah.